Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Syafitri dengan NIM 330202104142. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis persoalan PMA atau PMDN berdasarkan Undang-Undang tentang Penanaman Modal, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, seperti terdapat minyak bumi, hasil tambang, maupun gas alam. Oleh karenanya, maka pasti membutuhkan banyak dana atau modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun salah satu cara untuk mendapatkan modal atau pendanaan tersebut, maka bisa didapatkan atau bersumber dari investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri atau investasi asing, yang mana dalam penyelenggaraan investasi tersebut pastinya tidak luput atau pastinya terdapat kemungkinan terjadinya perselisihan pada penyelenggaraan investasi tersebut. Adapun contoh dari penyelenggaraan investasi yang terdapat perselisihan atau persengketaan yaitu terdapat pada PT Sojvin Indonesia atau Sojvindo. PT Sojvin Indonesia atau yang disebut dengan PT Sojvindo adalah pemegang atas hak atas tanah seluas 390 hektar yang terletak di Aikloba Timur berdasarkan sertifikat hak guna usaha HGU nomor 1 tanggal 13 April 1981 untuk jangka waktu 30 tahun dan berakhir 12 April 2011, yang mana hak atas tanah tersebut ada surat tanah tanggal 8 September 1928 nomor 184 terdaftar atas NV Sukarja Kultur MY yang penguasaannya diwakili oleh Sojvin Medan SA yang saat ini menjadi PT Sojvindo. Dalam rangka konversi, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemerintah Republik Indonesia dan diterbitkanlah surat HGU nomor 1 tanggal 13 April 1981, yang kemudian HGU tersebut diganti dan diperpanjang dengan sertifikat HGU nomor 2 tanggal 28 Januari 1998 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan dengan tenggang waktu 25 tahun yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Namun pada tahun 2009 terdapat beberapa petani setempat yang melayangkan gugatan tata usaha negara kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dalil mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah peninggalan orang tua dari para petani tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972. Kemudian atas kasus tersebut, maka Majelis Hakim PT UN Medan memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat, yaitu para petani, dengan menyatakan sertifikat HGU nomor 2 tahun 1998 dinyatakan batal dan dicabut. Kemudian berdasarkan dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kasus yang terjadi pada PT Sojvindo menunjukkan bahwa terjadi adanya ketidakpastian hukum, karena meskipun PT Sojvindo ini telah melakukan pendaftaran hak atas tanah yaitu berupa hak guna usaha untuk menjamin kepastian hukum, namun di sisi lain ternyata telah diterbitkan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara tahun 1971 dan 1972. Padahal tanah tersebut terdapat atas hak atas yang dimiliki oleh NV Sukarja Kultur MY dalam surat tanah tertanggal 28 Januari 1928 dan telah digunakan sebagai lahan perkebunan sejak tahun 1928. Dengan demikian, maka pada kasus PT Sojvindo telah terjadi tumpang tindih peraturan, sehingga PT Sojvindo merasa dirugikan dengan dikeluarkannya putusan yang menyatakan sertifikat HGU nomor 2 tahun
1998 dinyatakan batal dan dicabut. Karena setelah beberapa tahun melakukan penguasaan di atas tanah tersebut, baru setelah dilakukan perpanjangan HGU tersebut dicabut sehingga terjadi ketidakadilan. Kemudian jika dianalisis menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu penyelenggaraan mengenai penanaman modal atau investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri itu terdapat ketentuannya. Seperti di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mana di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang berbagai aspek terkait investasi asing dan investasi domestik di Indonesia, seperti mengenai izin, persyaratan, ataupun prosedur untuk investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Kemudian ada juga ketentuan kepemilikan asing seperti saham, kemitraan, dan bentuk-bentuk investasi lainnya, serta terdapat juga perlindungan hukum dan insentif terhadap investor baik dalam keamanan investasi maupun dalam penyelesaian sengketa, serta terdapat juga kewajiban para investor berkaitan dengan PT Sosvindo. Oleh karena PT Sosvindo merupakan perusahaan asing yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia dalam kurun waktu yang lama, sehingga dalam penyelenggaraan investasinya haruslah memenuhi ketentuan-ketentuan berdasarkan ketentuan yang ada dan diatur dalam Undang-Undang tentang penanaman modal, atau terdapat juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Seperti halnya kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu berdasarkan Pasal 3 Ayat 1 huruf A UU-PM menyebutkan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, yang berarti bahwa dalam penyelenggaraan penanaman modal harus didasarkan dengan asas kepastian hukum. Serta dalam pasal 4 ayat 2 huruf B menyatakan bahwa untuk menetapkan kebijakan dasar penanaman modal, pemerintah yaitu menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan demikian agar terciptanya iklim investasi yang kondusif di Indonesia, baik untuk investor lokal maupun investor asing, serta untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam konteks penanaman modal sehingga terjadi keadilan, maka diharuskan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan melihat kasus yang terjadi pada PT Sosvindo tersebut, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan investasi tersebut belumlah sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Meskipun perolehan tanah oleh PT Sosvindo ini dilakukan secara sah menurut hukum, namun terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang belum terpenuhi, yaitu seperti kepastian hukum yang diakibatkan karena adanya tumpang tindih pengaturan sehingga mengakibatkan PT Sosvindo dirugikan dan mendapatkan ketidakadilan. Oleh karena itu, agar investor baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri terjamin perlindungannya seperti halnya mendapatkan kepastian hukum, maka pemerintah wajib memberikan perlakuan yang sama kepada investor tanpa diskriminatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperbaiki tatanan ataupun pelaksanaan dan penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal, serta dibenahi juga hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak terjadi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih yang nantinya dapat berakibat merugikan investor. Demikian analisis mengenai persoalan PMA atau PMDN berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.